Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil pekerjaan kami mengenai histologi dan anatomi perkembangan daun. Perkenalkan, nama saya Fadila Pratiwi dan ada rekan saya namanya Destina Puspitasari dan Astuti Aini. Langsung saja ke pengertian daun. Daun merupakan salah satu organ tumbuhan yang tumbuh di batang dan umumnya itu berwarna hijau karena memiliki klorofil. Daun adalah pertumbuhannya itu terbatas dan memiliki bentuk simetris bisentral atau permukaan atas dan bawah daun itu berbeda secara morfologisnya. Nah, yang selanjutnya itu adalah fungsi daun. Nah, fungsi daun yang pertama itu adalah tempat terjadinya fotosintesis. Yang kedua itu untuk organ pernapasan atau respirasi. Nah, di dalam respirasi ini ada pengambilan oksigen dan pengeluaran karbon dioksida. Yang ketiga itu ada terjadinya transpirasi. Transpirasi adalah pengeluaran uap seperti karbon dioksida dan air. Nah, sekitar 5-10% saja air yang akan ditranspirasikan. Transpirasi itu dibagi menjadi 3. Yang pertama ada transpirasi kutikula, yang kedua ada stomata, dan yang ketiga itu lentikuler. Dan yang keempat itu fungsinya adalah terjadinya gutasi. Dan yang kelima itu alat perkembangbiakan vegetatif atau contohnya itu di tanaman cocor bebek. Nah, selanjutnya itu adalah proses terbentuknya daun. Daun, awal mula daun itu terbentuk karena adanya pembelahan periktinal di daerah sisi lateral atau periferal ujung batang. Nah, setelah itu bakal daun atau primordium daun itu akan lebih tinggi dan akan mengerucut. Nah, biasanya ini disebut dengan sumbu kerucut. Nah, primordium tadi akan berdiferensiasi dan akan membentuk tulang daun tengah dan 2 panel helaian daun. Nah, pembentukan helaian daun itu tadi akan menjadi lebih tinggi dan akan bertambah lebar. Nah, pembentukan awal daun itu dibagi atas pertumbuhan apikal dan pertumbuhan marginal. Ada yang tahu pertumbuhan apikal dan marginal itu apa? Nah, pertumbuhan apikal itu adalah pertumbuhan yang terjadi di ujung pemula sel apikal dan mengakibatkan bentuk daun itu akan lebih cepat tinggi atau panjang. Sedangkan pertumbuhan marginal itu adalah pertumbuhan yang terjadi di ujung pemula marginal. Selanjutnya yaitu ada struktur dan penyusun daun. Struktur dan penyusun daun itu ada 3. Yang pertama yaitu ada jaringan epidermis, yang kedua ada jaringan dasar, dan yang ketiga yaitu ada jaringan pembuluh. Jaringan epidermis ini berasal dari 2 kata, yaitu epi yang artinya luar dan dermis yang artinya kulit atau lapisan. Jaringan epidermis ini memiliki fungsi, yaitu untuk melindungi lapisan sel bagian dalam dari kekeringan yang disebabkan oleh sinar matahari, serta menjaga bentuk daun. Jaringan epidermis ini memiliki ciri-ciri, yaitu terdiri atas satu lapis sel. Selain itu juga, jaringan epidermis ini terletak di 2 lapisan. Lapisan yang pertama yaitu ada lapisan atas, atau yang biasa kita sebut dengan epidermis atas, dan lapisan yang kedua yaitu ada lapisan bawah, atau yang biasa kita sebut dengan epidermis bawah. Epidermis atas ini adalah epidermis yang dimana epidermis ini langsung terpapar sinar matahari, sehingganya menyebabkan pada epidermis atas ini lebih dominan untuk mengalami atau melakukan transpirasi. Apa sih itu transpirasi? Jadi transpirasi itu merupakan proses hilangnya uap air, yaitu berupa CO2 dan H2O dari permukaan tumbuhan. Pada epidermis atas ini tidak memiliki stomata. Yang selanjutnya ada epidermis bawah. Apa sih itu epidermis bawah? Jadi epidermis bawah itu adalah lapisan sel yang terletak di bawah spons parenkim. Di mana sih spons parenkim? Ini spons parenkimnya. Nah, ini adalah epidermis bawahnya.
pada epidermis bawah ini itu memiliki lubang-lubang. Ini lubangnya atau yang biasa kita sebut dengan stomata. Selanjutnya ada modifikasi epidermis. Yang pertama ada kutikula. Apa sih itu kutikula? Jadi kutikula itu adalah lapisan pelindung pada tumbuhan yang mengalami pembentukan dari suatu proses penebalan pada bagian dinding sel luar dari epidermis bagian atas. Letak kutikula itu ada yang di bagian atas, ini warna hijau di bagian atas, itu adalah letak dari kutikula. Si kutikula ini memiliki fungsi atau berfungsi untuk melindungi tanaman dari hama dan penyakit, merefleksikan sinar matahari, serta memperlambat laju transpirasi air. Pada si kutikula ini tersusun atas zat lilin, sehingganya mengakibatkan si air itu tidak dapat keluar karena selnya kutikula itu yang sangat rapat. Jadi dapat disimpulkan bahwa tumbuhan yang tidak memiliki kutikula itu akan mengalami laju transpirasi yang sangat cepat, sehingganya mengakibatkan si tumbuhan itu akan cepat mati. Modifikasi yang kedua itu ada trikoma. Apa sih itu trikoma? Trikoma itu berasal dari bahasa Yunani kuno, yaitu rambut, yang berarti rambut-rambut halus yang tumbuh dari sel-sel epidermis dengan bentuk, susunan, serta fungsi yang bervariasi. Trikoma itu letaknya terdapat pada permukaan atas saja, atau permukaan bawah saja, atau bisa saja pada kedua-duanya. Trikoma ini memiliki fungsi atau berfungsi untuk melindungi tanaman atau tumbuhan dari herbivora, panas dan sinar matahari, serta mengontrol suhu daun dari kehilangan air. Modifikasi yang ketiga itu ada stomata. Apa sih itu stomata? Jadi stomata itu adalah bukaan-bukaan kecil di daun yang jika membuka secara maksimal itu hanya selebar 0,0001 mm. Stomata itu diapit oleh sepasang sel penjaga yang mirip dengan dua sosis yang melengkung. Di mana si sel penjaganya? Sel penjaganya itu ada di sini, yang warna hijau yang melengkung ini, sedangkan stomatanya itu yang di dalam, yang warna pink itu bukaan-bukaan kecil itu adalah stomata. Stomata itu memiliki fungsi atau berfungsi sebagai tempat keluar masuknya karbon dioksida serta oksigen. Selain itu, stomata juga memiliki fungsi sebagai transpirasi. Stomata itu hanya terletak pada epidermis bagian bawah saja. Selanjutnya ada struktur dan penyusun daun. Yang kedua ada jaringan dasar atau yang biasa disebut dengan mesofil. Mesofil itu merupakan jaringan dasar yang dikelilingi epidermis serta terletak di antara epidermis atas dan epidermis bawah. Jadi si jaringan dasar atau mesofil ini letaknya itu diapit oleh epidermis. Jaringan mesofil itu juga merupakan jaringan utama daun yang banyak sekali mengandung kloroplas dan ruang antar sel. Di mana si kloroplasnya? Di kloroplasnya di bintik-bintik hijau ini adalah kloroplasnya, serta ruang antar sel itu yang di samping-sampingnya ini. Si jaringan mesofil itu memiliki peran atau memegang peranan penting dalam fotosintesis. Jaringan mesofil ini itu terbagi atas dua jenis. Yang pertama yaitu ada jaringan tiang atau palisade dan jaringan bunga karang atau spons. Jenis-jenis jaringan mesofil yang pertama di sini ada jaringan palisade. Apa sih itu jaringan palisade? Jadi jaringan palisade itu merupakan jaringan parenkim yang ada pada daun yang mempunyai kloroplas dengan jumlah yang relatif banyak. Di mana si jaringan palisade itu yang lonjong ini adalah jaringan palisade. Dan kloroplasnya ini adalah bintik-bintik kecil yang warna hijau ini adalah kloroplas. Jaringan palisade ini memiliki fungsi atau berfungsi sebagai tempat fotosintesis ini berlangsung.
Karena di dalam palisade ini itu terdapat kloroplas dan di dalam kloroplas ini adalah terdapat klorofil. Maka dari itu, si jaringan palisade ini berfungsi sebagai tempat fotosintesis. Jenis jaringan mesofil yang kedua di sini ada jaringan spons atau bunga karang. Kenapa dikatakan jaringan spons? Yaitu karena pada bagian ini atau pada jaringan ini itu di dalamnya terdapat rongga-rongga yang cukup lebar dan banyak. uh, Jaringan spons rongga-rongganya itu ada di gambar pada bagian kiri, itu kan di situ ada rongga-rongganya. Nah, itu adalah jaringan spons atau bunga karang. Nah, si rongga-rongga ini itu berfungsi sebagai jalan masuk dan keluarnya oksigen dan karbon dioksida. Selain itu, pada jaringan spons juga itu terdapat kloroplas. Di mana situ kloroplasnya? Jadi kloroplasnya itu ada di gambar bagian sebelah kiri, itu kan jaringan spons atau bunga karangnya itu yang warna bulat tuh. Nah, jaringan itu di dalamnya ada kloroplasnya. Kloroplasnya itu adalah bintik-bintik kecil yang berwarna hijau. Itu adalah kloroplasnya. Uh, Pada jaringan spons ini, kloroplasnya itu jumlahnya tidak sebanyak jaringan palisade. Maka dapat disimpulkan pula si jaringan spons ini berfungsi juga sebagai fotosintesis karena di dalamnya terdapat kloroplas atau klorofil. Nah, selanjutnya itu ada tipe-tipe daun berdasarkan posisi palisade daun, yang itu dibagi menjadi dua. Yang pertama ada tipe mesofil daun dorsiventral, merupakan daun yang hanya memiliki jaringan parenkim palisadenya di salah satu sisinya, yaitu sisi adaksial atau sisi abaksial. Nah, contoh tumbuhan ini biasanya pada tumbuhan dikotil dan sebagian lagi di tumbuhan mono. Nah, tipe daun yang kedua adalah tipe mesofil daun isobilateral. Daun isobilateral ini adalah tipe daun yang memiliki parenkim palisadenya di kedua sisinya, yaitu sisi abaksial dan sisi adaksial. Nah, di mana tipe daun ini akan mudah berorientasi masuknya cahaya lebih merata ke permukaan daunnya. Struktur penyusun daun yang ketiga, di sini ada jaringan pembuluh. Jaringan pembuluh adalah jaringan yang berfungsi sebagai tempat saluran utama transportasi zat-zat hara yang diperlukan dalam proses vital tumbuhan. Jaringan pembuluh di sini itu terbagi menjadi dua. Yang pertama ada floem dan yang kedua yaitu ada silem. Selanjutnya yaitu ada floem. Apa sih itu floem? Jadi floem itu merupakan jaringan pembuluh yang berfungsi untuk mengangkut dan mendistribusikan zat makanan hasil fotosintesis dari daun ke seluruh tubuh. Floem ini tersusun atas sel-sel mati dan sel-sel hidup. Selanjutnya di sini ada silem. Apa sih itu silem? Jadi silem adalah jaringan pengangkut tumbuhan yang berfungsi untuk mengangkat air dan garam mineral dari akar menuju daun. Nah, si silem ini itu tersusun atas sel-sel mati dengan dinding tebal dari bahan lignin. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi mengenai struktur dan anatomi daun pada tanaman dikotil dan monokotil. Yang pertama ada tanaman monokotil yang dimana pada tanaman monokotil itu terdiri dari epidermis, stomata, xilem, floem, dan mesofil. Nah, pada epidermis pada tanaman monokotil itu berfungsi melindungi daun dari kuman dan dari lingkungan sekitar dan melindungi juga jaringan lunak yang ada di dalam daun. Yang selanjutnya ada stomata, yang di tanaman monokotil ini stomata itu berfungsi sebagai tempat pertukaran gas. Dan yang selanjutnya ada silem, di mana silem itu berperan dalam proses fotosintesis, bahwa silem itu dia bertugas untuk mengangkut air atau mineral dari akar ke daun. Sedangkan kalau floem itu
dia berfungsi untuk menyebarkan atau menyalurkan hasil fotosintesis dari daun ke seluruh tubuh. Dan mesofil dalam tanaman monokotil ini dia tidak terdiferensiasi sehingga tidak dapat dibedakan mana palisade dan mana bunga karang. Yang selanjutnya ada tanaman dikotil. Sama strukturnya, ada epidermis. Bagian epidermis pada tanaman dikotil itu dia terletak pada bagian atas dan bagian bawah. Dan ada juga palisade. Palisade ini biasanya disebut juga dengan parenchyma palisade yang dia itu berperan sebagai tempat untuk menerima sinar matahari dalam proses fotosintesis. Nah, dalam palisade ini dia memiliki banyak klorofil sehingga dia sangat berperan dalam proses fotosintesis. Yang selanjutnya ada bunga karang atau biasa disebut dengan palisade spons, di mana palisade spons ini dia memiliki rongga-rongga yang berfungsi sebagai alat pertukaran gas dalam proses fotosintesis. Yang selanjutnya ada berkas pengangkut, yang dimana dalam berkas pengangkut itu dia terdiri dari xilem dan floem yang fungsinya masih sama dengan tanaman monokotil tadi. Dia kalau xilem itu dia berfungsi sebagai alat pengangkut bagi air atau mineral dari akar ke daun. Sedangkan kalau floem itu dia menyampaikan atau menyalurkan hasil fotosintesis dari daun ke seluruh tubuh tumbuhan. Slide selanjutnya ada bagian daun. Bagian daun itu tersusun atas 5. Yang pertama ada tangkai daun atau petiolus, yang kedua ada helaian daun atau lamina, yang ketiga ada pelepah daun atau vagina, yang keempat ada penumpu atau stipula, dan yang kelima ada lidah-lidah atau ligula. Bagian daun yang pertama di sini ada tangkai daun atau petiolus. Tangkai daun merupakan bagian atau organ daun yang fungsinya itu dapat menopang atau menahan helai daun agar tidak jatuh. Yang kedua di sini ada helaian daun atau lamina. Helaian daun atau lamina itu merupakan lembaran daun yang berwarna hijau, dia bentuknya pipi atau dorsoventral, memiliki fungsi untuk melakukan fotosintesis. Bagian daun yang ketiga di sini ada pelepah daun atau yang biasa disebut dengan upi. Pelepah daun atau upi ini adalah bagian pangkal daun yang melebar yang biasanya dia membungkus bagian batang. Pelepah daun ini berfungsi untuk melindungi batang saat tanaman itu masih muda, serta melindungi kuncup ujung dan samping. Bagian yang keempat di sini ada penumpu atau stipula. Penumpu atau stipula itu merupakan 2 helai lembaran daun yang kecil, dia itu terletak di dekat pangkal tangkai daun serta memiliki fungsi untuk melindungi kuncup yang masih muda. Yang terakhir di sini ada lidah-lidah atau ligula. Lidah-lidah atau ligula itu merupakan tonjolan tipis. Dia tuh kadang-kadang itu tuh berbentuk seperti rambut. Terdapat pada rumput itu berbentuk seperti rambut, terletak pada batas antara pelepah dan helai daun. Seperti gambar yang bisa dilihat, itu dia terletak antara pelepah dan helai daun, serta berfungsi untuk mencegah air masuk ke dalam kelopak daun dan batang. Slide selanjutnya ada jenis daun. Jenis daun itu ada 2, yang pertama ada jenis daun lengkap dan jenis daun tidak lengkap. Di sini ada jenis daun lengkap. Jenis daun lengkap itu merupakan daun yang memiliki struktur lengkap pada bagian luar. Struktur lengkapnya itu terdiri atas 3 macam. Yang pertama itu ada upih daun atau pelepah, yang kedua yaitu ada tangkai daun atau petiolus, dan yang ketiga yaitu ada helaian daun atau lamina. Selanjutnya ada jenis daun yang tidak lengkap. Daun yang tidak lengkap itu adalah daun yang tidak memiliki salah satu dari ketiga bagian daun yang lengkap. Di sini ada
tiga jenis daun yang tidak lengkap. Yang pertama itu ada daun bertangkai. Apa sih itu daun bertangkai? Jadi daun bertangkai itu adalah uh, daun yang hanya terdiri atas tangkai dan helaian daun saja. Di sini contohnya yaitu ada daun sirih. Di situ daun sirih itu hanya terdiri atas tangkai dan helaian daun. Dan jenis daun tidak lengkap yang kedua itu ada daun berupi atau pelepah daun. Daun berupi ini daun yang hanya terdiri atas upi dan helaian. Contoh di sini yaitu ada pohon jagung, itu daunnya itu adalah daun berupi atau pelepah. Dan yang ketiga yaitu ada daun duduk. Apa sih itu daun duduk? Jadi daun duduk itu adalah daun yang hanya terdiri atas helaian daun saja. Contoh di sini ada daun biduri, itu hanya tersusun atas helaian daun saja daunnya. Yang selanjutnya bentuk-bentuk daun berdasarkan susunan tulangnya. Yang pertama daun menyirip atau penninerve. Daun menyirip adalah daun memiliki tulang tersusun seperti sirip pada ikan. Contohnya bisa teman-teman lihat pada gambar, ini merupakan daun mangga yang dimana bentuk tulangnya itu seperti sirip pada ikan. Terlihat jelas ya teman-teman bisa perhatikan. Yang selanjutnya adalah bentuk daun melengkung atau curvinerve. Daun melengkung adalah daun yang memiliki sejumlah tulang, cabang melengkung tersusun seperti susunan jari, muncul dari satu titik ujung tangkai daun. Contohnya seperti daun sirih yang bisa teman-teman lihat pada gambar, dia hanya terdapat pada satu titik tulangnya. Yang selanjutnya ada bentuk daun sejajar atau rectineve. Daun sejajar adalah daun yang memiliki sejumlah tulang cabang tersusun sejajar dari pangkal sampai ujung helaian daun. Contohnya seperti yang ada di gambar, yaitu daun padi. Dan ada contoh-contoh lain seperti tebu, bambu, dan lain-lain. Yang selanjutnya ada bentuk daun menjari. Daun menjari atau palminervis adalah daun yang memiliki tulang daun menyerupai susunan jari-jari tangan. Seperti teman-teman lihat, contohnya itu daun singkong, kan bentuknya seperti jari-jari tangan tuh. Yang selanjutnya itu adalah modifikasi daun. Modifikasi daun yang pertama itu adalah umbi lapis atau bulbus. Nah, contohnya itu ada pada bawang merah. Fungsinya untuk apa? Fungsinya adalah untuk menyimpan cadangan makanan. Nah, modifikasi daun yang kedua itu adalah daun penangkal serangga atau piala. Nah, ini contohnya pada kantung semar. Fungsinya untuk apa? Fungsinya adalah penangkal serangga. Nah, daunnya itu berbentuk helaian. Nah, modifikasi daun yang ketiga adalah daun duri daun atau Spina polygonum. Nah, ini contohnya pada kaktus. Nah, duri daun ini muncul karena adanya perubahan pada lingkungan dan durinya ini berfungsi untuk mempertahankan diri. Dan yang terakhir itu modifikasi daunnya adalah daun semu atau phyllodes. Contohnya itu pada daun akasia. Nah, daun ini tidak memiliki helaian, namun hanya dari tangkai daun saja yang bisa melebar.